Hai teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang firewall dan IP table. Nah, pertama-tama perkenalkan kita dari kelompok 3, saya Nika Dede Lestari dengan ekor NIM 44 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mendra Kumar dengan ekonim 36. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Farayanti dengan ekor NIM 47. Dan perkenalkan nama saya Putu Hanam Mahesa Putra dengan ekor NIM 48. Nah, sekian untuk pengenalan kita. Selanjutnya, next. Baik, di awal saya akan menjelaskan latar belakang dari firewall dan IP table. Nah, dalam sebuah jaringan komputer, pengaturan keamanan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Salah satu mekanisme pengamanan yang umum digunakan adalah firewall. Nah, di sisi jaringan Cisco, firewall bisa diimplementasikan dengan memanfaatkan akses control list untuk menyaring lalu lintas berdasarkan alamat IP, protokol maupun port. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara kerja dasar firewall menggunakan ACL di Cisco Packer Tracker untuk membatasi akses antar perangkat di jaringan yang berbeda. Next. Untuk bagian permasalahan dan metode penyelesaian itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan adanya permasalahan dengan metode penyelesaian. Jadi, untuk permasalahannya itu, dalam sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari dua host berbeda, subnet dan satu router, bagaimana cara mengatasi agar PC tertentu, misalnya PC 2, tidak dapat mengakses PC lainnya, misalnya PC 1, melalui perintah ping, dengan tetap menjaga komunikasi lainnya tetap berjalan. Lalu adapun metode penyelesaiannya di sini yaitu masalah diselesaikan dengan menggunakan fitur Access Control List atau ACL pada perangkat router Cisco. Lalu ACL akan dikonfigurasi untuk menolak paket ICMP atau ping yang dikirim dari IPv2 ke IPv1, tetapi tetap mengizinkan jenis komunikasi lain. IP table juga digunakan sebagai acuan dalam penulisan ACL. ACL ini akan diterapkan pada interface router yang terhubung ke PC2 dengan arah in atau masuk. Next. Baik, di sini kita akan masuk ke langkah konfigurasi. Yang di sini di mana ada dua PC dan dua router. Yang di mana kita di sini juga memasukkan IP address, submax dan gateway. Next, di sini adalah dari eh, konfigurasinya itu ada dua perangkat dan satu router. Next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah konfigurasi. Bisa pergi ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya, sorry. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk topologi jaringannya sendiri itu ada dua PC yaitu dinamakan PC1 dan PC2. Dan terlihat jelas yaitu IP address dari PC1 yaitu 192.168.10.10 dan subnet masknya tuh default ya di 255.255.255.0. Nah, kita lanjut ke PC2 yaitu di ada IP address-nya yaitu 192.168.20.20 dengan subnet mask default yaitu 255.255.255.0. Nah, kita lanjut ke router, yaitu untuk IP router sini sendiri yaitu 192.168.10.1 untuk interface Fast Ethernet 0 per 0. Kita lanjut untuk interface Fast Ethernet 1 per 0 yaitu dengan IP address 192.168.20.1 dengan kedua subnet mask ya, default yaitu 255.255.255.0. Oke, boleh di next slide. Oke, jadi dapat kita lihat di sini konfigurasinya adalah sebagai berikut. Satu router PT di tengah dan dua buah PC di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk sambungannya sendiri yaitu menggunakan
kabel crossover, yaitu kabel berwarna hitam dengan garis putus-putus. Boleh di next. Baik, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi IP dari masing-masing PC atau komputer. Nah, eh, untuk PC satu sendiri itu kalian cukup mengklik PC-nya dan nanti akan masuk ke menu desktop. Setelah masuk ke menu desktop, nanti masuk ke menu IP configuration, lalu setting IPv4-nya untuk ke static dan memasukkan IP yang sebelumnya, yaitu 192.168.10.10. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk PC2 dengan mengikuti IP yang sebelumnya yang ada di topologi atau tabel jaringan. Next. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi IP pada router. Kalian cukup klik routernya saja dan pergi ke config. Lalu klik pada interface fast Ethernet 0/0. Jangan lupa untuk nge-onin port status yang ada di tanda tanda centang di pojok kanan atas. Lalu masukkan IP sama seperti di tabel tadi, yaitu 192.168.10.1 dan subnet masknya itu default. Next. Nah, setelah kalian memasukkan IP untuk masing-masing port kayak Fast Ethernet 0/0 dan Fast Ethernet 1/0, selanjutnya kalian perlu pergi ke CLI lalu perintahkan masukkan perintah-perintah eh, yang selanjutnya akan saya tampilkan di slide. Boleh di next. Oke. Kalian boleh memasukkan konfigurasi ini pada CLI, yaitu konfigurasi yang pertama ada di pojok kiri atas. Lalu konfigurasi kedua ada sebelah kanannya. Nah, setelah konfigurasi pada masing-masing interface di CLI router sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi ACL. Langkah-langkahnya itu sama seperti tadi, yaitu masuk ke CLI di router dan masukkan komen yang berada di pojok kiri bawah pertama. Nah, setelah kalian masukkan komen di pojok kiri bawah, selanjutnya masukkan komen yang berada di pojok kanan bawah. Bisa di next. Nah, setelah kalian memasukkan komen di router, um, lalu kalian close interface routernya, dan nanti di sini akan muncul um, segitiga berwarna hijau yang tadinya berwarna merah, yang menandakan bahwa jika berwarna merah, eh, PC1 dan PC2 itu belum saling terhubung. Dan sekarang sudah berwarna hijau yang menunjukkan bahwa PC1 dan PC2 sudah saling terhubung. Oke, next. Nah, untuk pengetesan, kita akan mengetes ping dari PC2 ke PC1. Nah, ketika hasilnya itu adalah request timeout atau RTO, berarti firewall atau ACL, firewall berbasis ACL, sorry, sudah berhasil diterapkan di router. Baik, segitu saja langkah konfigurasi dari saya, akan saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Akhirnya ada materi lagi belakangnya. Tunggu kita up dulu ya. Ya tunggu di up dulu. Langsung